Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjumlah 2 orang, terdiri dari Laura Sarania dan saya sendiri Leniati. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Eni Purwaningsih. Pada kesempatan ini, saya bersama teman saya, Laura Sarania, akan menjelaskan tentang materi peran dan konsep dasar akuntansi manajemen dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Pertama-tama, saya akan memulai dengan membahas definisi dari akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen atau orang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan untuk melakukan perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, pengambilan keputusan atau decision making, dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan. Tujuannya itu adalah yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Poin yang kedua, yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Di sini ada macam-macam akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan 2 macam-macam akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu sendiri adalah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Lalu ada akuntansi keuangan, yaitu sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal maupun eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan investor. Lalu di sini saya akan menjelaskan 10 poin tentang perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan yang pertama yaitu pengguna informasi. Kalau di akuntansi keuangan, penggunanya itu adalah pihak eksternal atau pihak luar perusahaan. Sementara di akuntansi manajemen, penggunaan informasinya itu pihak internal atau pihak pengelola perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup informasi. Ruang lingkup informasi akuntansi keuangan itu perusahaan secara keseluruhan atau lebih luas. Dan untuk akuntansi manajemen, itu bagian dari perusahaan atau lebih sempit. Yang ketiga, isi laporan. Isi laporan akuntansi keuangan itu ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan, seperti laporan keuangan. Lalu untuk akuntansi manajemen sendiri itu isi laporannya apa? Itu rincian
mengenai bagian dari perusahaan sesuai kebutuhan manajemen, seperti anggaran penggunaan biaya laporan prestasi kerja, dan sebagainya. Lalu perbedaan yang keempat itu orientasi informasi atau data yang diolah. Untuk akuntansi keuangan, itu orientasinya berdasarkan pada masa lalu. Sementara akuntansi manajemen itu berorientasi pada data yang akan datang, atau bisa dibilang data taksiran. Lalu yang poin kelima itu jenis informasi. Jenis informasi akuntansi keuangan itu mencakup seluruh laporan informasi keuangan. Kalau akuntansi manajemen, itu informasi keuangan dan non-keuangan. Untuk perbedaan selanjutnya, itu di poin 6 ada waktu pelaporan. Akuntansi keuangan itu kurang fleksibel dengan waktu tertentu pada saat laporan keuangan, tengah semester atau bulanan. Untuk akuntansi manajemen itu lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dapat disusun dengan rentang waktu pendek ataupun panjang. Lalu sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, informasi atau data yang disajikan itu lebih tepat atau lebih akurat. Untuk akuntansi manajemen, itu ada unsur taksiran. Dan yang kedelapan, ada dasar penyusunan laporan. Untuk akuntansi keuangan, itu berdasarkan prinsip akuntansi. Kalau untuk akuntansi manajemen, berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat apa yang dihasilkan. Perbedaan yang kesembilan di bidang pengetahuan. Di sini akuntansi keuangan, bidang pengetahuan akuntansi ya, sudah jelas. Lalu untuk akuntansi manajemen, itu terkait dengan berbagai bidang pengetahuan. Perbedaan yang terakhir itu objek evaluasi. Akuntansi keuangan, kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan itu secara keseluruhan. Untuk akuntansi manajemen, peran manajer pada berbagai segmen atau unit atau departemen dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik akuntansi manajemen. Pedoman berperilaku bagi seorang dalam menjalankan profesinya. Perilaku etis melibatkan penilaian moral yang mencakup penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Perilaku etis akuntan manajemen diperlukan untuk menciptakan profesi yang dapat dipercaya. Lalu kode etik manajemen di dalamnya itu terdapat 4 bagian ya. Yang pertama itu ada kompensasi, kedua kerahasiaan, ketiga integritas, keempat objektivitas. Lalu di sini ada hasil akuntansi manajemen. Laporan atau output dari akuntansi manajemen itu adalah informasi akuntansi penuh, informasi diferensial, dan akuntansi pertanggungjawaban. Kalau informasi akuntansi penuh berarti output dari akuntansi manajemen ini untuk mengambil keputusan, yakni tentang pendapatan, biaya masa lalu, atau biaya masa depan. Tapi kalau diferensial, informasi ini sebagai suatu alternatif pilihan perusahaan untuk pengambilan keputusan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi, kalau alternatif banyak pilihan itu di dalamnya adalah informasi diferensial. Ada lagi nih informasi pertanggungjawaban. Karena tadi akuntansi manajemen itu perlu peran manajer, kenapa? Karena
akuntansi manajemen bisa dijadikan informasi pertanggungjawaban atau penilaian kinerja, informasi aktiva pendapatan dan biaya yang terjadi di pusat pertanggungjawaban. Jadi, dengan kata lain, sebetulnya akuntansi manajemen ini bisa digunakan sebagai penilaian pekerja informasi pertanggungjawaban. Lalu di sini ada hasil akuntansi manajemen untuk informasi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Apa sih pusat biaya itu? Itu tuh adalah pusat pertanggungjawaban atas prestasi manajernya, dinilai berdasarkan keluaran atau yang digunakan. Yang kedua ada pusat pendapatan, yaitu pusat pendapatan bertanggung jawab atas prestasi manajernya, dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh. Lalu ada pusat laba, adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan dalam suatu moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Yang terakhir ada pusat investasi, adalah pusat pertanggungjawaban atas prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan berkaitan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Lalu di slide selanjutnya ada peran akuntansi manajemen. Yang pertama ada peran controller, adalah menyiapkan laporan keuangan, laporan kinerja, laporan controller, perencanaan pajak, pemeriksaan intern, anggaran, dan laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Bagian yang berada di bawah controller dapat meliputi bagian akuntansi keuangan, bagian akuntansi biaya, bagian audit internal, dan bagian informasi. Lalu ada peran treasurer, adalah mengumpulkan kas, memonitor pengeluaran kas, memonitor kesediaan kas, investasi jangka pendek, fungsi controller, pendanaan utang, dan penerbitan modal saham. Bagian yang berada di bawah treasurer dapat meliputi bagian pajak, bagian penerimaan kas, bagian pengeluaran kas, bagian investasi, dan bagian pendanaan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Laura. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membacakan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen merujuk pada prinsip-prinsip dan teknik yang digunakan dalam akuntansi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam operasional perusahaan. Lalu, fokus utamanya itu adalah pada penyediaan informasi yang relevan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dalam organisasi. Salah satu konsep dasar dalam akuntansi manajemen adalah analisis biaya. Analisis ini mencangkup identifikasi dan pengelompokan biaya menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel, sehingga mempermudah perhitungan titik impas atau break-even point dan perencanaan laba. Pemahaman ini mendalam tentang biaya membantu manajer dalam menentukan harga pokok, mengelola anggaran, serta merancang strategi untuk menghemat biaya. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam akuntansi manajemen.
Oke, yang pertama itu ada pengambilan keputusan atau decision making. Ia adalah akuntansi manajemen yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategi dan operasional dalam organisasi, seperti penetapan harga jual, pemilihan produk, alokasi sumber daya, dan keputusan investasi. Lalu yang kedua ada perencanaan atau biasa disebut planning. Proses perencanaan melibatkan penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan untuk periode mendatang dengan tujuan untuk memastikan apakah sumber daya digunakan dengan efisien dan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Lalu yang ketiga ada pengendalian atau yang biasa disebut controlling. Ia adalah setelah perencanaan dibuat, akuntansi manajemen membantu dalam pengendalian kegiatan perusahaan, lalu memonitor kinerja keuangan dan operasional. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan mengevaluasi penyebab perbedaan. Lalu yang keempat ada biaya dan pengendalian biaya. Akuntansi manajemen mengklasifikasikan dan mengukur biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya tetap dan biaya variabel, serta menggunakan teknik untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kelima ada analisis biaya volume laba. Akuntansi manajemen biasanya tuh menggunakan analisis ini untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, serta untuk merencanakan bagaimana perubahan dalam volume penjualan dapat mempengaruhi laba di sebuah perusahaan. Lalu yang keenam ada pengukuran kinerja. Akuntansi manajemen membantu dalam pengukuran kinerja berbagai bagian perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan internal maupun dengan menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi operasional. Yang ketujuh ada laporan keuangan internal. Laporan ini biasanya dihasilkan oleh akuntansi manajemen bersifat internal dan digunakan oleh manajer untuk memahami kinerja dan membuat keputusan. Laporan ini biasanya tuh tidak dibataskan oleh standar akuntansi umum dan sifatnya itu lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajerial. Lalu yang terakhir ada penilaian investasi. Akuntansi manajemen juga digunakan untuk mengevaluasi keputusan investasi menggunakan metode seperti net present value, internal rate of return, dan payback period untuk memastikan proyek atau investasi yang dipilih itu menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.